Bisa dimulai. Buat 9 orang yang masuk sini, suara masuk sini. Bisa didengar suara saya, Fauzia? Bisa? Bisa, Pak. Baik, kita baru sudah berapa orang? Bersembilan ya. Kasih waktu 5 menit lagi ya untuk temannya biar bergabung.
Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Mudah-mudahan yang hadir di sini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, malam ini kita akan membahas masalah pengadaan barang dan jasa pabrik. Maksudnya di sini adalah pabrik itu barang-barang yang dibeli oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kira-kira gitu. Nah, di sini apa sih pengertiannya? Sebenarnya pengadaan itu membeli barang lah intinya gitu. Ya, membeli barang. Nah, membeli barang itu untuk kepentingan pemerintah, itu juga untuk pemerintah daerah. Nah, misalnya pemerintah pusat itu membeli apa? Bisa membeli mobil, beli komputer, beli peralatan-peralatan lain, dan seperti mungkin peralatan kampus, untuk perguruan tinggi negeri, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pengadaan itu kegiatan dari menentukan kebutuhan barang itu berapa, bisa melalui 3 pendekatan, yaitu namanya swakelola. Swakelola itu misalnya ngecat, itu beli cat dipakai sendiri langsung digunakan gitu. Jadi tidak lewat kontraktor atau pihak ketiga. Ada membeli, yaitu bisa lewat pemborong atau lewat toko, bisa lewat penyedia barang dan jasa. Bisa menyewa atau leasing, yang sekarang ya leasing. Jadi kalau Anda belajar ilmu keuangan itu, keuangan bisnis, itu ada namanya bagaimana membeli atau menyewa. Ya, tapi kita nggak ajarkan di sini, karena itu untuk mata kuliah di manajemen keuangan bisnis. Nah, tentunya membeli ini pertama harus melalui namanya membuat rencana pengadaannya dulu.
Misalnya Fauzia pengen beli kantornya untuk beli mobil, beli komputer, membeli meja kursi, beli AC, dan membeli misalnya alat-alat tertentu itu. Nah, tentunya pihak pemerintah dalam ini kementerian dan lembaga harus menyusun namanya rencana pengadaan. Jadi setelah DIPA itu terima, DIPA itu daftar isian pelaksanaan anggaran diterima, maka perlu menyusun yang namanya rencana pengadaan. Sebenarnya rencananya sudah ada, tinggal kapan akan dilakukan pengadaannya itu. Bisa lewat namanya tadi, bisa pembelian itu bisa pengadaan langsung, bisa pemilihan langsung, bisa melakukan pelelangan. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Nah, kalau pembelian langsung itu misalnya membeli bolam gitu, itu membeli langsung ke toko elektronik gitu. Membeli tinta, tinta komputer bisa beli langsung. Nah, kalau nanti pemilihan itu ada pembandingnya, ada pembandingnya. Nah, sini ada ini ada Perpresnya itu sudah melakukan perubahan-perubahan, mungkin sekarang sudah ada disempurnakan di Perpres Kepres nomor 8083 itu sudah diperlakukan perubahan-perubahan, mungkin sekarang sudah Perpres nomor berapa tahun 2001 sudah apa ya sudah penyempurnaan. Nah, Perpres ini peraturan presiden yang mengatur pengadaan barang dan jasa untuk kementerian lembaga baik pusat maupun daerah, termasuk barang apa untuk badan usaha milik negara. Nah, tadi dari disinggung pelaksanaan pengadaan itu bisa swakelola, bisa pemilihan penyedia barang dan jasa. Nah, pengadaan barang dan jasa pemerintah ini baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa bentuk individu, bisa barang, ya barang, bisa jasa konstruksi, bikin gedung, bikin jembatan, bikin bendungan, dan lain-lainnya. Bisa jasa konsultasi, jasa konsultan. Misalnya Fauzia pemerintah membutuhkan konsultan bidang intensifikasi pajak misalnya. Nah, Anda sebagai punya kantor konsultan itu boleh ikut melakukan apa? Jadi peserta pengadaan barang dan jasa. Ada jasa lainnya, misalnya jasa-jasa penelitian. Misalnya banyak perguruan tinggi dapat hibah dari pemerintah, baik itu dari Dikti maupun Departemen Keuangan dan lain-lainnya. Nah, ini saudara sekalian, prinsipnya dalam pengadaan barang dan jasa itu, ini mungkin agak gedean ya. Ini ada prinsipnya harus efisien, tidak boleh boros. Efektif artinya berdaya guna, adil dan tidak diskriminatif. Semua perusahaan-perusahaan yang dalam bidangnya boleh ikut melakukan sebagai peserta pengadaan barang jasa. Terbuka, siapa boleh ikut, ya. Adil harus tidak membeda-bedakan, bersaing secara sehat. Nah, ini yang jadi ini Anda mungkin pernah mendengar bahwa pengadaan itu semua sudah diatur. Yang berikutnya transparan. Transparan itu bisa dipublikasikan, jadi kapan akan mengadakan, berapa nilainya, baik itu jumlah maupun kualitasnya. Jadi kalau mobil itu misalnya bisa macam-macam itu. Bisa mobil itu bisa bis, bisa sedan, bisa mereknya bisa Mercy, bisa Toyota, bisa Honda, bisa Mazda dan lain-lainnya.
Nah, ini biasanya di dalam rencana pengadaan itu sudah ada yang namanya ini apa? Ada yang namanya spesifikasi teknis, ya, spesifikasi teknis. Misalnya komputer itu kan juga beda-beda, RAM-nya berapa, anunya berapa. Terus mobil juga demikian, cc-nya berapa cc dan seterusnya. Tapi spesifikasi teknis itu kadang-kadang sudah mengarah pada perusahaan tertentu ya, kalau kendaraan itu ya. Nah, akuntabel itu bisa dipercaya ya, bisa dipercaya bahwa tidak ada manipulasi, tidak ada suap menyuap dan lain-lainnya. Semua dilaporkan apa adanya. Nah, sistem ini yang diharapkan itu mampu apa? Mewujudkan efisiensi. Jadi mencapai harga pasar itu memang tidak mudah karena barang-barang tertentu, misalnya Departemen Pertahanan membeli senjata itu. Kan senjata itu kan terbatas. Siapa sih yang menjual senjata di Indonesia? Hampir nggak ada. Mungkin yang produksi adalah PT Pindad ya, Pindad yang ada di Bandung maupun ada yang di Malang. Menghilangkan atau meminimalkan nih KKN ini yang sering banyak membawa korban ya, banyak terjadi apa manipulasi, jadi markup harga atau markup kualitas, markup mengurangi kuantitas dan lainnya. Mewujudkan persaingan yang sehat. Nah, itu yang sehat ya. Jadi ada one country, one nation, one market. Nah, ini artinya lingkup negara itu pemerintah dan juga satu pasar. Nah, ini yang mungkin ini sebagai pengetahuan saja ya. Nanti Anda akan mengikuti pada waktu Anda misalnya Fauzia menjadi pegawai di di Kementerian PU itu banyak pengadaannya banyak sekali ya. Bikin jalan di Sumatera sama jalan di Kalimantan akan beda. Nah, ini saudara-saudara sekalian ya. Ini pengertian pengadaan barang jasa tadi menurut Perpres nomor ini ya, ini sudah diperbaiki. Ada satu sumber dana, bisa sistem sumber dana, dua sumber dana. Sumber dananya itu bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Artinya apa? Ada dana dalam DIPA itu ada komponen-komponen yang berasal dananya dari bantuan luar negeri. Ini pengadaan. Nah, pengertian pengadaan itu ada tiga. Tadi ada pengadaan, ada pemborongan, ada jasa konsultasi. Ini kalau dikelompokkan begitu. Nah, semuanya ini adalah dalam rangka nih proses pengadaan. Nah, proses pengadaan itu dari pengumuman pelelangan sampai terjadinya nanti penandatanganan kontrak itu membutuhkan waktu kurang lebih 40 hari. Dan tata cara pengadaannya, ya, pelaksanaan pengadaannya. Pertama, pengadaan ini adalah cara pelaksanaan pengadaan pemerintah. Pemerintah tadi kita jelaskan, yaitu bisa pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk bank-bank pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD. Nah, dalam pengadaan ini dilaksanakan oleh penyedia barang. Pertama, barang konstruksi, ya itu bisa melakukan pelelangan umum. Misalnya bangun jalan itu nggak mungkin ditunjuk itu nggak mungkin. Pelelangan terbatas, orangnya perusahaannya terbatas. Ada pemilihan langsung, ya pemilihan langsung itu tiga pembanding. Penunjukan langsung itu perusahaan mana yang mempunyai kemampuan bidang itu, misalnya tadi senjata. Nah, konsultasi ini ada namanya pengadaannya, jasa konsultasi itu namanya di sini bukan pelelangan, namanya seleksi umum. Jadi di situ di seleksi umum itu makin
orang itu punya pengalaman, makin orang ini pendidikan mungkin S1 sama S2 sama S3, nanti dibuat namanya passing grade, nilainya berapa. Nanti ketemu itu, ya. Artinya seleksi umum itu semua boleh jadi ini. Kalau misalnya konsultasi bidang pekerjaan umum, ya tentunya konsultan di bidang ilmu konstruksi, ya, bukan ilmu apa tuh, ilmu komunikasi. Tapi kalau jasa konsultasi bidang apa bea cukai, tentunya beda lagi. Nah, semua ini adalah untuk ini ada seleksi umum, ada seleksi terbatas, dan seleksi langsung dan penunjukan langsung. Jadi Anda harus bisa membedakan. Untuk konstruksi ada 4 kriteria, yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung. Tapi untuk jasa konsultasi itu ada seleksi umum, istilah seleksi bukan pelelangan, seleksi terbatas, seleksi langsung, dan penunjukan langsung. Ini istilahnya perlu Anda paham. Nah, dalam pengadaan ini yang tadi saya katakan swakelola. Swakelola itu bisa dilakukan dalam pengguna barang dan jasa. Pengguna itu ya kantor itu, ya. Saya tadi beli cat untuk ngecat ruangan hanya berapa meter, itu boleh-boleh saja. Ada swakelola oleh kelompok masyarakat LSM. Itu teorinya begitu. Kalau cerai LSM biasanya belum tentu jadi juga, ya, kadang-kadang gitu. Nah, misalnya LSM itu gini, ada eh, bantuan dari DKI misalnya untuk apa ya, untuk kegiatan Karang Taruna gitu. Saja oleh LSM ya, tergantung ini ya, apanya, keahliannya masing-masing kantor itu. Misalnya kalau kaitannya dengan keamanan, siapa yang ini, tentunya ya di bidang Satpol PP gitu, ya. Kalau misalnya bidang kebakaran, ya siapa yang ini, pemadam kebakaran. Nah, ini tata cara dan pelaksanaan pengadaannya. Jadi ada namanya, kalau bidang konstruksi itu ada 4 cara. Kalau bidang konsultasi atau bidang konsultan itu juga ada 4 cara. Kalau di konstruksi namanya pelelangan, misalnya bisa pengadaan barang juga bisa. Terus juga misalnya selain konstruksi, ya, misalnya bikin di pesawat juga bisa. Mungkin pesawat mungkin pelelangan terbatas kali, ya. Atau mungkin bisa penunjukan, itu yang pesawat hanya Boeing sama apa? Boeing sama Airbus kan gitu, ya. Nah, kira-kira gitu, saudara-saudara kalian. Nah, swakelola itu intinya dilaksanakan oleh pengguna atau oleh kantor itu sendiri. Swakelola. Nah, siklus pengadaan ini proses pengadaan. Pertama, di sini ada namanya perencanaan, atau plan. Jadi membutuhkan, misalnya di tempatnya Eka itu butuhnya tahun depan tuh apa? Oh, ada pemeliharaan gedung, yaitu ngecat gedung. Ada membeli komputer, merencanakan itu. Ada meja kursi, beli N-Focus, dan lainnya, dan lainnya. Kalau sudah dibuat perencanaan, dimasukkan pada program. Programnya apa? Misalnya programnya itu peningkatan kapasitas SDM. Kalau di pertanian mungkin programnya peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai misalnya. Misalnya itu penggunaan traktor, ya, traktor. Kalau sudah masuk program, baru di penganggaran. Anda harus bisa membedakan penganggaran dan anggaran. Penganggaran itu prosesnya. Kalau anggaran itu dokumennya, jangan lupa. Saya ulangi, kalau penganggaran itu prosesnya, kalau anggaran itu adalah dokumennya.
Misalnya contoh DIPA atau DPA. Kalau itu sudah ada anggarannya, maka di situ ada namanya pemilihan penyedia. Siapa yang mempunyai kriteria ini? Tergantung jenis pekerjaan dan jenis barang yang akan dibeli. Kalau sudah dipilih, baru ada kontrak ya, kontraknya siapa? Di situ kontrak itu ada hukum kontrak nanti. Itu jenis barangnya apa, jumlahnya apa, berapa jumlahnya, nilainya berapa, kapan diserahkan, dan kapan terakhir, dan ada pasal-pasal yang kaitannya dengan baik sanksi bidang perdata maupun sanksi-sanksi yang lain. Itu dalam kontrak. Anda kan bisa cari tahu ya, itu di bagaimana kontrak ini. Jadi di kontrak itu intinya yang berjanji itu pihak kantor itu siapa yang tanda tangan kontrak itu. Kedua pihak pemborong itu siapa, bisa perusahaan, bisa PT, bisa CP. Kalau perorangan nggak boleh ya, kecuali jasa konsultan tadi, konsultasi. Kedua nilai kontraknya berapa? Ya, nilai kontraknya, kuantitasnya berapa jumlahnya, kualitasnya seperti apa, mereknya apa, dan kalau terjadi kelambatan kena sanksi dendanya berapa, dan kapan diserahkan, di mana akan diserahkan. Karena penyerahan barang itu bisa beli di Jakarta. Padahal yang butuh barang itu di Kodam sana, Cendrawasih sana. Nah, berarti harus menyerahkan mungkin di kontraknya pengadaannya pusat, tapi penyerahan barangnya di Kodam Cendrawasih sana. Atau bea cukai ya, bea cukai. Bea cukai membeli alat-alat untuk mendeteksi barang-barang selundupan itu kan nggak perlu dibongkar. Bisa dilihat dari X-ray-nya itu kan nampak semua itu. Nah, itu berapa jumlahnya, mutunya seperti apa. Ada produk dari RR Cina, ada produk dari Jerman, Perancis, dan lain-lainnya misalnya. Semua barang tadi itu punya spesifikasi dan punya harga masing-masing. Nah, bagaimana membandingkannya? Kalau membandingkannya tentunya harus ya spek yang sama, kualitas yang sama, ukuran sama, dan harga yang terbaik. Terbaik belum tentu yang murah ya. Murah kalau barangnya tidak ada jaminan. Jaminan apa tuh? Jaminan purna jualnya ya mungkin nggak akan dipilih. Ini kontrak ya. Jadi terus kapan cara membayarnya? Itu juga disebutkan di situ cara membayarnya. Jadi cara membayarnya itu bisa tunai, bisa lewat bank. Nah, di dalam sistem keuangan negara kita ini pembayaran semuanya melalui bank, ya, melalui bank dan langsung ditransfer ke rekening perusahaan itu. Jadi tidak diizinkan membayar tunai. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya ini KKN ya. Meskipun itu hanya cara, tapi KKN tidak semudah itu bisa dikendalikan ya. Itu kira-kira gitu. Nah, kalau ini sudah tekan kontrak, kapan barang itu dikerjakan? Ya, ada kerjakan, diserahkan, di mana tadi contohnya senjata tadi, dan kalau sudah semua selesai, sebelum diserahkan harus ada berita acara pemeriksaan. Siapa yang menyatakan bahwa kualitas barangnya itu seperti itu, kuantitasnya juga jumlahnya seperti itu. Dari kuantitas itu tadi setelah dinyatakan sesuai dengan kontraknya, dibuat berita acara penerimaan baru digunakan. Jadi kalau digunakan di sini ada namanya pemeliharaan dan ada pemanfaatannya. Dan di sini sebenarnya ada penghapusan ya. Pemanfaatan itu kalau sudah rusak ya dihapuskan. Nah, inilah siklusnya, Anda pahami betul ini. Ini penting, saudara-saudara sekalian, manakala Anda nanti akan masuki di birokrasi pemerintah. Nah, ini
Pemilihan. Ini metodenya ya. Kalau barang dan jasa, ini adalah tadi pelelangan, ada pasca, kualifikasi, dan pra. Ini untuk pengetahuan saja, saya jelaskan agak ruwet ini ya. Agak panjang, karena untuk pasca kualifikasi itu artinya sudah ini, tidak lewat pra. Pra kualifikasi itu kalau diundang sebanyak-banyaknya untuk dipilih mana yang terpilih, ya terpilih. Nah itu perlu perlu dipahami. Nanti tolong Anda untuk ingin memperdalam, baca Perpres Pengadaan Barang dan Jasa yang tahun 2021. Nah ini juga ada pelelangan terbatas, ada pemilihan dan menunjukkan langsung. Ini metode yang tadi sudah kita jelaskan. Nah seleksi tadi untuk ini ya, ada metode 2 sampul atau 2 tahap, ada kualitas dan biaya, metode 2 sampul, pagu anggaran, dan metode 2 sampul, biaya terendah, metode 2 sampul. Saya mengharapkan Anda nanti baca ini ingin yang berdalam, saya yang memberikan pengantarnya saja. Jadi misalnya gini, saudara sekalian, kualitas. Harganya murah, tapi kualitasnya itu tidak bagus. Jadi pertama, kualitas, sampul pertama itu tentang kualitas, sampul kedua tentang harganya. Nah itu sama dengan ini kualitasnya, ini kualitas ini metode 2 tahap. Tahap 1 kalau itu gagal, tahap kedua Anda nggak boleh ikut. Ya. Nah, ada evaluasi kualitas dan biaya. Ya. Ada ini juga bisa digunakan 2 sampul. Pagu anggaran. Jadi pagu anggaran itu anggaran yang tersedia dalam DIPA. Ya. Ada evaluasi biaya terendah, ada metode 2 sampul. Kalau biaya terendah belum tentu itu yang terbaik. Ya. Itu tentunya ada kriteria-kriteria khusus. Nah, semuanya ini ada potensi-potensi adanya penyimpangan atau fraud. Ya. Ada potensi-potensi adanya penyimpangan atau fraud. Mengapa? Karena di situ adalah masalah harga ini sangat sensitif, saudara sekalian, sensitif sekali, dan banyak para pihak yang ikut menikmati eh, keuntungan dari pengadaan barang dan jasa itu. Misalnya saudara kita ikut jadi pesertanya, pasti kita juga pengen menang. Gitu. Nah, namanya pengusaha tentunya menang itu bermacam-macam, melakukan berbagai pendekatan ya, baik melalui panitia. Bisa di pemerintah itu kalau pengadaan barang dan jasa itu ada namanya unit pelayanan, ya, itu yang khusus menangani pengadaan barang dan jasa. Nah di situ itu khusus menangani itu. Nah sebelum ikut tender atau ikut pelelangan itu biasanya sudah daftar di situ, dan tiap kementerian dan lembaga juga ada namanya e-katalog. Di Pemda juga ada. E-katalog itu daftar harga dan daftar jasa berapa untuk masing-masing item itu ada semuanya. Jadi misalnya bangun gedung gitu, per meter persegi berapa gitu, untuk bangunan pas apa. Kalau bangunan lantai 1 sama bangunan lantai 2 mesti akan beda. Komputer misalnya Asus sama HP mungkin beda. RAM-nya ini juga akan beda. Itu di e-katalog ada semua. Nah ini ada tahapannya, saudara sekalian. Tahapan pengadaan itu ada review, itu ditelaah dokumen-dokumen pengadaannya itu. Saya Aulia ikut ini. Dokumen seperti apa sih? Pengadaan itu dibaca
Di dokumen itu menunjukkan syarat-syarat ya, syarat-syarat pengadaannya itu bagaimana. Pelelangan umum, yang terbatas atau seleksi. Seleksi umum dan seleksi terbatas. Kedua, di sini bentuk panitia. Nah, panitia. Ya, panitia. Artinya panitia itu orang-orang yang keahlian ya, bisa harus lulus namanya lulus sertifikasi, Mbak. Jadi ujiannya cukup susah ya, cukup susah. Kayak ujian tesis apa ujian skripsi aja susah itu. Nah, itu biasanya yang ikut misalnya 100 itu yang lulus paling-paling 4 orang, 3 orang aja yang bisa lulus. Itu kayak apa ya ujian profesi benar-benar susah gitu. Ketiga, pemaketan, misalnya membangun jalan tol, gitu ya, membangun jalan tol, atau jalan tol komersial ya, jalan yang ini. Ada paket satu misalnya jalan yang dari Bekasi sampai mana tuh apa kok Rangkas ya, misal Cikarang gitu, Cikarang sampai Cibarusa, Cibarusa sampai Manang. Tiap kilometer tuh ada paketnya masing-masing. Baru menetapkan metode pengadaannya. Ya, ini tahapannya metodenya. Kapan mulai menyiapkan dokumen, terus apa kapan mengundang para ini. Baru misalnya jadwal, kapan mulai masuk pengumuman sampai terjadinya kontrak. Jadi panitia itu terbatas sampai penyusunan kontrak. Nanti ada tim sendiri yang menerima barang, itu akan melakukan pemeriksaan dan menerima barang tadi. Nah, ini biasanya orang-orang bagian keuangan yang menyusun biaya nih atau bagian perencanaan. Ya, bagian perencanaan misalnya berapa kuantitasnya, berapa biayanya. Nah, menyusun honor estimate. Mungkin Anda baru dengar ya, honor estimate itu artinya harga yang disusun perkiraannya itu berapa harga komputer itu misalnya. Harga misalnya mengecat gedung satu gedung sampai lantai 9 itu berapa? Itu ada namanya estimasi harga. Gunanya untuk apa ini? Gunanya antara lain untuk mengevaluasi harga yang ditawarkan oleh para calon pemborong. Ya. Kalau ini sudah di sini disusun, maka disusun namanya dokumen pengadaannya, kontraknya, terakhir di sini menentukan pasca kualifikasi atau pra kualifikasi. Untuk poin 9 ini biasanya diajarkan mungkin setengah hari. Ya, saya nggak cukup Anda kenal aja. Nanti kalau Anda bisa di lembaga pengadaan barang dan jasa itu ada dokumen-dokumen, bisa Anda banyak belajar situ. Kalau misalnya Anda akan jadi pemborong, Anda perlu tahu itu ya, perlu tahu. Karena Anda misalnya punya perusahaan di bidang jasa cleaning service misalnya, Anda juga bisa ikut tender gitu. Dan berapa plafon anggarannya Anda juga harus tahu, ya, harus tahu dan bagaimana caranya. Nah, tahapan-tahapan ini 9 langkah inilah yang Anda perlu pahami. Anda sebagai tim panitia pengadaan barang dan jasa dan juga bisa Anda sebagai calon pemborongnya. Nah, ini penting karena ini ada ranahnya ranah keuangan negara, Anda perlu tahu ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang itu ada ini Mbak, ada namanya pengadaan barang secara elektronik. Elektronik itu kayak ya kayak kuliah gini lah. Jadi tidak perlu membawa dokumen
segudang itu di bawah itu tidak perlu. Langsung semua di scan, masukkan situ, dikirim lewat ini. Jadi dengan pengadaan secara elektronik ini diharapkan itu bisa lebih efisien gitu. Dan dulu ada pembatasan, misalnya pemborong DKI tidak boleh ikut tender di Bogor, itu nggak boleh. Tapi sekarang sudah banyak perubahan-perubahan. Nah, ini diharapkan dengan elektronik ini, procurement ini diharapkan bisa mencegah ya. Bisa mencegah adanya temu dengan pihak panitia, dengan pihak pemborong. Tujuan ke sana. Di samping itu juga tidak perlu membuat dokumen banyak-banyak. Gitu. Jadi semua dikirim by elektronik. Jadi kayak Anda menyediakan apa tugas itu ya, itu tidak perlu harus bawa ngantar ke rumah saya, itu nggak usah. Kamu kirim by email aja gitu. Nah, ini ada beberapa pasal ya. Jadi di kantor-kantor yang besar itu ada namanya layanan pengadaan secara elektronik yang disebut LPSE, yaitu unit kerja yang ada di K itu kementerian, L itu lembaga ya, lembaga non kementerian, D itu bisa daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, itu dibentuk oleh pihak kementerian atau lembaga, ditandatangani bisa atas nama menteri. Dan di sini Kementerian Dalam Negeri wajib melaksanakan pengadaan barang jasa secara elektronik sebagian atau seluruh paket-paket tadi. Paket misalnya kalau beli pakaian tentara gitu ya Mbak ya, ada sepatunya mungkin pemborongnya lain gitu, bajunya mungkin lain, baju sama celananya, mungkin topinya juga lain. Mengapa dibuat paket? Supaya ada semacam pemerataan gitu ya, tidak satu perusahaan ini. Di samping itu juga supaya penyerahannya itu tepat waktu, tidak ini. Nah, pertanyaannya kadang-kadang pemborong itu, saudara-saudara, pemborong itu kalau baru daftar janjinya bagus sekali, pengen menghasilkan barang yang bagus, tapi giliran udah dapat kontrak, banyak ini kayak jam karet molor terus. Akhirnya kena denda, kena ini penalti. Akhirnya di dalam ketentuan kontrak tadi itu pemborong yang lalai menyerahkan barang pada waktu yang ditetapkan itu dikenakan sanksi. Sekurang-kurangnya di situ jelaskan di Perpres itu 1 hari itu 1/mil dari nilai kontrak. Ya, 1/mil dari nilai kontrak sebesar-besarnya 5% dari nilai kontrak. Nah, kalau 5% kan untungnya berapa? Nah, ini harus ini. Ini hal yang penting Anda ketahui ya. Nah, ini menggunakan e-procurement tadi, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, peraturan pilihan itu melalui beberapa penyempurnaan, saudara sekalian. Ada banyak penyempurnaan peraturannya. Nah, pihak-pihak yang ini ya, melibatkan dua pihak, pihak pemberi dan pihak pengguna. Jadi misalnya Cynthia itu bagian panitianya, terus Salsa adalah sebagai penggunanya, itu beda. Dan tentunya bagian membeli itu panitia pengadaan, sedang pengguna itu yang menggunakan barang. Nah ini kadang-kadang bisa ini Mbak, bisa macam-macam tujuannya. Kalau dalam teori sistem pengendalian intern pemerintah yang baik, mengapa dibuat demikian? Supaya tidak ada kewenangan mutlak di masing-masing unit itu, yang nanti dampaknya itu terjadinya namanya apa, manipulasi atau melakukan penyimpangan. Intinya gitu. Maka di pihak-pihak pengadaan itu ada pihak pembeli,
ada juga pihak atau pihak pengguna. Nah, gimana kalau kantor jumlahnya orangnya kecil, misalnya di suatu pulau kecil gitu ya, itu juga kadang-kadang ngalamin ini, misalnya di suatu pulau gitu, pemborongnya hanya mungkin ya berapa orang. Nah, itu nih juga sering terjadi gitu. Nah, saudara sekalian, ya ini ya. Nah, pengguna anggaran. Siapa sih pengguna anggaran dan pengguna barang itu? Pengguna anggaran dan pengguna barang itu di tingkat pusat itu menteri atau ketua lembaga. Ya, menteri atau ketua lembaga. Kalau di daerah itu adalah gubernur, wali kota, dan mungkin bupati. Itu pengguna. Dalam prakteknya itu dikuasakan pada kuasa pengguna anggaran itu satu level di bawahnya, maka di sini bentuk panitia pengadaan barang dan jasa, sini ada pejabatnya, maka sini akan meneliti semua dokumen anggaran. Siapa yang menetapkan pemenang itu adalah pejabatnya. Panitia hanya terbatas mengusulkan calon pemenangnya. Ada tiga perusahaan yang lolos seleksi, dibuat ranking. Nah, yang menentukan adalah ini pejabat ini. Nah, tentunya perlu dipahami bagaimana nyusun kontrak ya, kontrak atau perjanjian ya. Jadi setelah ada pertama itu setelah disetujui tadi itu ada namanya surat perintah kerja, nanti dilanjutkan dengan namanya perjanjian ya, perjanjian jual beli. Itu lebih rinci dan inilah dalam perjanjian jual beli itu antara pembeli atau pejabat ini dengan perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa sama-sama menandatangani ya, menandatangani dan di atas materai kalau sekarang 10.000 ya materinya ya, 10.000. Nah, kalau perjanjian yang diikat dengan materai 10.000 itu secara hukum kontrak itu sah secara hukum dan masing-masing pihak harus mematuhi. Pihak pemborong juga akan mematuhi menyerahkan barang-barang yang dipesan tadi. Pihak pejabat yang ini akan membayar sesuai dengan ini. Nah, ada ketentuan yang perlu Anda pahami. Misalkan bangun gedung. Di dalam bangun gedung itu setelah ditandatangani kontrak perjanjian itu atau SPK, surat perintah kerja itu, pihak ini pejabat ini wajib memberikan uang muka 20% dari nilai kontrak. Ya, 20% dari nilai kontrak. Ini yang perlu Anda pahami. Ada pertanyaan sebelum kami lanjutkan? Karena saya tidak perlu lama-lama, karena Anda ada tugas latihan ujian, itulah yang Anda harus maksimalkan dan minimal Anda harus nilai 80, minimal ya, jangan kurang dari 80. Dan nanti nilainya akan saya share kepada Anda. Ya, tolong di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya analitis, bukan hanya apa ya, asal nulis ya, artinya menggunakan kemahiran, kepandaian Anda, kecerdasan Anda. Silakan. Siapa yang mana? Sidik mana Sidik ini? Sin. Sidik belum muncul. Lagi nyetir, Pak. Belum nyampe Oh, rumah. nyetir. Ya udah, Dik. Tapi dengarkan, Dik ya. Dengerin, Pak, pakai headset. Ya, alhamdulillah. Hati-hati, Dik. Jangan jangan ini ya, jangan ngantuk ya. Baik. Ya, Cynthia yang tanyakan, Sin. Sama mungkin Salsabila. Belum ada Bapak. Ya, saya paling lama 1 jam ya. Nanti supaya Anda bisa menyelesaikan latihan itu, dikuasai
soal latihan itu paling enggak 60 sampai 75% materinya dari situ. Jadi kalau Anda nggak belajar ya ini. Nah ini saya pikir nggak usah memecah ini. Nah ini saudara-saudara sekalian, kepada pihak yang terbukti melanggar tadi ya, baik itu dari pihak pemborong ya atau prosedur pengadaan barang jasa, maka bisa dikenakan sanksi administratif, bisa dikenakan tuntutan ganti rugi, digugat secara perdata dan bisa dilaporkan proses pidana. Nah ini untuk tindak lanjut pengawasan ya. Jadi kalau misalnya ada manipulasi apa dokumen, harusnya yang dimenangkan tuh ini Mbak Bella, harusnya perusahaan A, tapi yang dimenangkan perusahaan B. Asalnya perusahaan A apa, salahnya apa nggak jelas juga. Itu dikenakan sanksi administratif. Nah, tuntutan ganti rugi itu misalnya gini, ya pemborong tadi menyerahkan barangnya jumlah atau kuantitasnya tidak cukup, kualitasnya juga tidak cukup, maka dihitung oleh auditor yang melakukan pemeriksaan berapa ganti rugi atau digugat secara perdatanya itu berapa. Ketika dilaporkan dalam proses pidana ini yang sudah mengandung unsur penipuan ya, penipuan, bukan penipuan dan lalai. Ini di dalam Perpres pengadaan barang dasar ini dulu pasalnya 49, sekarang mungkin sudah berubah. Nah, ini sedikit ada ini saudara-saudara sekalian tadi di soal juga ada bahwa tipe-tipe perbuatan korupsi itu bisa penyuapan. Ya, pausia misalnya jadi pejabat yang tanda tangan kontrak tadi. Sebelum tanda tangani pihak pembawa ya rekanan itu sudah menyiapkan dana untuk kepentingan Anda. Dua memang minta ya minta. Nepotisme nanti kamu cari sendiri. Yang keempat ini penggelapan. Jadi mengurangi kuantitas dan mengurangi kualitas. Kuantitas itu jumlahnya, kualitas mutunya. Harusnya yang dibeli itu misalnya traktor itu kualitas A, yang diserahkan kualitas B. Padahal setiap kualitas itu kan ada harganya kan gitu. Ya ada harganya. Ada harganya. Jadi Anda harus paham. Nah, ini tipe-tipe ini bukan urusan Anda, tapi saya memberikan apa ya pemahaman. Ya. Jadi yang ada itu ini Mbak penyuapan ini, sama nepotisme ini. Kalau pemerasan itu zaman dulu, ya. Tapi mungkin juga masih juga penggelapan itu ini barangnya yang dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Itu ya. Nah, ini sedikit sumber-sumber potensi korupsi. Pemberian suap, penggelapan tadi, pemalsuan, pemerasan, penyalahgunaan jabatan ini yang sering Mbak nih. Kira-kira Anda tahu kan di mana Mbak? Di Kementerian Informasi dan ini ya, Kominfo ya, yang ini terjadi ini. Nah, ini kepentingan. Bisa perten kepentingan. Itu misalnya, ini orang kantor, tapi perusahaannya itu perusahaan namanya apa, terusnya milik orang kantor itu sendiri. Ini biasa di jasa konsultasi tadi. Pilih kasih, perusahaan itu aja dimenangkan. Nah ini yang KKN tadi ada komisi, ada nepotisme, ada kontribusi atau sumbangan ilegal. Misalnya ini banyak sekali yang dari nggak saya jelaskan, Anda pasti ngerti. Berhukum nggak sah ini ya ini urusan pengetahuan saja. Tadi tahapan pengadaan sudah, bantuan panitia juga sudah, pengawalan dokumen nanti Anda ini. Jadi ada 9 langkah tadi ya harus dipahami. Saya nggak jelaskan ini karena
apa? Mungkin untuk kaitannya materi pengadaan barang jasa yang perlu saya sampaikan ini saja, dan lainnya bisa Anda tanyakan bisa tanya langsung lewat grup keuangan negara, bisa lewat email dan seterusnya. Mungkin itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman, dan saya pikir materi dari saya dicukupkan, dan materi yang ke N yang terakhir mungkin yang latihan ujian dulu tadi. Harinya atur aja hari apa, hari Sabtu atau hari apa namanya, tapi kalau pikir udah cukup ya sebenarnya nggak usah ini ya. Latihan ujian itu memang penting, kalau nggak nanti Anda bingung sendiri. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ini kurang lebih udah 40 menit, tapi nggak apa-apa. Saya silakan Mbak Siti, silakan Pak Ujia. Kalau sidik baru di perjalanan nggak usah, nanti malah ganggu, ini malah nanya udah lampu merah, udah hijau, sidik masih diem aja nggak jalan-jalan. Oke ya, nanti silakan kalau ini penjelasan yang tadi ya. Ini ada tambahan, ini kontrak tadi sudah ini. Silakan Anda kalau mau nanya nanti saya nih lewat tertulis saja silakan. Mungkin itu saudara sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi bahan kuliah untuk public finance. Ini bagian daripada public finance ya. Jadi supaya Anda tidak tahu sama sekali bahwa disinilah banyak menimbulkan dampak terjadinya kerugian negara. Nah, kerugian negara ini siapa yang bisa mengaudit itu adalah BPK ya, BPK. Nah, BPK dalam audit tas laporan keuangan itu bisa menentukan bahwa terjadinya inefisiensi tindak TGR dan lain-lain itu BPK yang menentukan ya, atau tim. Biasanya di pengawasan keuangan negara itu ada BPK, ada BPKP, ada Inspektorat Jenderal atau Inspektor Utama di kementerian, non kementerian tadi itu lembaga. Kalau di provinsi ada Inspektorat tingkat 1, ada Inspektorat tingkat 2. Nah itu dia tugasnya pemeriksaan kinerja. BPK adalah pemeriksaannya adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, itu ada memberikan opini. Pemeriksaan kinerja itu adalah memberikan saran-saran perbaikan atau rekomendasi atas teman-teman hasil pemeriksaan. Nah di soal tadi juga ada namanya defisit anggaran. Defisit itu penerimaan itu lebih kecil dibanding pengeluarannya rencananya itu. Nah selisihnya itu defisit. Nah defisit itu bisa kalau di pemerintah pusat bisa diatasi dengan cara menerbitkan surat utang negara atau obligasi, dan bisa dari pinjaman luar negeri atau mungkin menjual obligasi. Nah, tadi ada siklus anggaran, saya pikir Anda cari sendiri ya, saya nggak akan jelaskan semuanya. Dan ada 5 soal tadi ya, jadi tolong coba dikerjakan. Jadi ini ada waktu setengah jam, bisa dicoba sampai jam 9 lebih sedikit. Silakan searching nggak apa-apa, tapi Anda harus paham ya. Mungkin itu bisa saya akhirin, Mas Sidik, Mbak Salindri, Desi. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Ini Cynthia, sehat, Sin. Cynthia di kantor ya. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semuanya. Dari saya akan saya berikan nilai yang terbaik sepanjang Anda bisa mengerjakan dengan baik.
Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan waktu setengah jam ini dicoba untuk mengerjakan soal itu. Kalau belum selesai nanti habis subuh dilanjutkan. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Selamat mengerjakan tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Silakan kalau ini mau di Mbak ini Salindri untuk dokumen ini ya. Boleh teman-teman on cam dulu yang bisa on cam. Cukup Mbak Salindri. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Baik, terima kasih. Selamat bekerja ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.